وأكون للخير العميم مثالا. Inilah yang menjadikan kita paham bahwasanya perilaku hulu ini memiliki tiga tadi, hulu dalam keyakinan, hulu di dalam perkataan, dan hulu di dalam perbuatan. Maka ketika kita sudah memahami poin yang keempat itu, poin yang kelima tentang hulu. Berarti perkara hulu ini harus dilawan dengan sebuah doa yang betul-betul kita memohon kepada Allah supaya kita tidak melampaui batas. Supaya Allah memberikan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang menjadi petunjuk pada kehidupan kita. Ya. Lalu menjadikan kita betul-betul menyeleksi perjalanan, betul-betul menyeleksi bahwasanya agama kita ini harus dibangun sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan diajarkan oleh para sahabat Nabi. Dan diajarkan oleh para tabi'in, kembali kepada generasi 3 pertama di dalam Islam. Karena itulah agama yang benar pemahamannya. Kenapa harus 3 generasi yang pertama, Ustaz? Karena merekalah yang melihat langsung Rasulullah. Dan mereka merupakan saksi mata. Mereka merupakan saksi mata. Bagaimana Quran diturunkan dan bagaimana sunnah disampaikan. Jadi kita tidak boleh mengambil pemahaman menurut kita hari ini. Tapi pemahaman kita dalam konteks agama harus dikembalikan kepada para sahabat. Bagaimana mereka mendapatkan ilmu dari Nabi, para tabi'in. Bagaimana para tabi'in mendapatkan ilmu dari sahabat, para tabi'in bagaimana mereka mendapatkan ilmu dari tabi'in. Itu yang benar. Pemahamannya harus kembali ke situ. Kenapa Ustadz harus kembali ke mereka untuk menjadi antitesa dari perilaku hulu? Karena sesungguhnya 3 generasi pertama, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik. Khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum. Sebaik-baik golongan adalah golonganku, para sahabat, dan orang yang mengikuti mereka, para tabi'in, dan orang yang mengikuti mereka, tabi'in, dan mereka itu saksi mata. Dan saksi mata itu yang lebih tahu bagaimana kejadian perkara yang sebenarnya terjadi. Saya ambilkan contoh. Ada kejadian kecelakaan di satu tempat. Ramai orang melihat kecelakaan itu. Maka biasanya ketika polisi datang olah TKP, ketika polisi datang untuk olah TKP, polisi itu akan mencari siapa? Saksi mata atau saksi dengar? Pasti polisi akan melihat dan mencari saksi mata yang melihat langsung kejadian itu bagaimana. Salah satunya nanti mempertimbangkan apa yang ada di CCTV. Itu saksi mata. Kenapa yang dicari pada waktu olah TKP itu saksi mata? Karena sesungguhnya saksi mata itu yang melihat kejadian secara langsung. Dia melihat kejadian secara langsung. Ketika melihat kejadian secara langsung, itulah kejadian yang sebenarnya. Kalau sudah berpindah ke telinga, biasanya sudah banyak penambahan. Contohnya nih, ada naik motor, tabrakan gitu. Terluka, tapi nggak sampai meninggal dunia. Itu yang sebenarnya terjadi. Tapi karena ceritanya sudah berpindah-pindah ke mulut orang, akhirnya tambahannya banyak. Oh, tadi kecelakaannya begini. Oh, ternyata pecah itu helmnya, pecah juga kepalanya, darahnya mengalir kemana-mana. Kenapa ada fenomena tambahan cerita itu kalau sudah banyak melewati kepala dan banyak melewati lisan? Karena begitulah manusia. Nah, itulah yang menjadikan kita paham. Menghadapi perilaku hulu itu adalah kembalikan cara kita memahami agama kita, kembali kepada ajaran agama terdahulu. Sebagaimana para sahabat mendapatkan ilmunya dari Rasulullah langsung. Karena apa? Karena mengamalkan agama itu gampang sebenarnya, nggak memberatkan. Nikah digampangkan. Kalaupun akhirnya tidak bisa disepakati lagi dan tidak menemukan jalan keluar, ada talak, perceraian. Semuanya itu digampangkan oleh Allah. Ya. Yang paling susah dalam agama kita itu apa? Mengeluarkan orang dari agama Islam itu yang paling susah. Tapi menjalankan agama itu gampang. Tapi kalau ngeluarin orang dari agama Islam, misalkan menuduh kafir, itu berat dalam Islam. Lain selain itu, semuanya gampang. Makanya akhirnya dengan kita mengembalikan pemahaman agama kita kepada para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in, maka itulah yang bisa menyelesaikan kita dari perilaku hulu.
dulu gimana sih para sahabat melakukannya? Karena kalau kita melihat bagaimana mereka dulu melakukan agama, itu nanti akan menjadikan agama kita itu ringan. Gitu. Makanya saya pernah ditanya anak muda mau nikah gitu. Ustadz, saya mau nikah gitu. Tapi saya walimahnya tidak bisa di gedung-gedung yang bagus gitu. Apakah saya durhaka sama orang tua nggak Ustadz ketika saya belum banyak budget untuk menyewa gedung-gedung yang bagus? Karena orang tua saya bilang, kita kan harus menghormati tamu. Nah, ya betul, memang kita harus menghormati tamu, tapi kan kemampuan saya belum ada mah. Kalau segitu, dan kalau saya undur dalam pernikahan hanya karena mengumpulkan budget, saya khawatir dosa. Dan saya tidak mau pinjam utang. Karena saya tidak mau ada beban ketika saya baru menikah. Intinya dia tanya, saya kalau nikahnya sederhana itu boleh atau tidak, walaupun tidak di gedung yang tinggi, di gedung yang bagus. Ya, dan orang tua saya pinginnya di gedung yang bagus. Saya bilang, antum tahu nggak pernikahan para sahabat dulu? Pernikahan para sahabat itu dulu sederhana. Ya kalau ada rezeki lapang, rezekinya silahkan memuliakan tamu. Tapi kalau memang tidak lapang rezekinya, sesuaikan kemampuan. Yang beli 1 kambing sudah cukup. 1 kambing sekitar 3 juta, 4 juta dipotong, dibakar, ngundang tamu sekitar 10 sampai 15 orang, 20 orang, sudah sah dalam pernikahan. Yang terpenting adalah kita memberitahukan pernikahan supaya tidak menjadi fitnah. Maka anak muda ini senang sekali. Berkata, ternyata segampang itu Ustaz. Iya. Kenapa banyak orang seperti saya dan teman-teman saya menganggap pernikahan itu berat? Undangannya, cateringnya, foto preweddingnya, gedungnya, belum lagi dress code pakaiannya gitu. Nah inilah termasuk salah satu perkara yang sebenarnya hulu. Kalau memang kita punya rezeki, tidak apa-apa, tidak ada masalah itu. Tapi kalau kita mewajibkan ketika kita tahu bahwasanya rezeki kita tidak lapang, ini termasuk perkara yang melebihkan. Dan komentar anak muda ini mengatakan, lu ternyata gampang ya Ustaz, gampang, Islam itu tidak berat. Nggak ada yang diberatkan dalam Islam itu. Malam suruh tidur dulu. Jangan, Islam tidak pernah mengatakan kepada kita, ayo, ya apa itu, kamu dari habis sisa sampai subuh jangan tidur. Enggak pernah. Suruh kita tidur. Nanti per 3 malam bangun. Nanti setelah itu tidur lagi. Suruh tidur lagi. Supaya nanti subuhnya seger. Lihat. Ketika kita diperintahkan sedekah. Islam tidak pernah mengatakan, ayo seluruhnya sedekah. Seluruh hartamu tinggalkan. Enggak. Lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang beriman itu kalau mereka sedekah, tidak semuanya, tapi juga tidak terlalu pelit. Separuhnya, maksimal itu separuhnya. Kalau kamu punya 10 miliar, ya separuhnya 5 miliar. Itu. Supaya bisa memberikan ahli waris anak-anakmu itu nanti juga mendapatkan kecukupan dan jangan sampai mereka menjadi pengemis. Loh, sampai infak pun, kalau ada orang yang pingin infak pun dibagi separuhnya. Zakat 2,5%. Itu semuanya mudah. Jadi perilaku agama itu yang memberat-beratkan itu adalah kalau sudah masuk perkataan orang, kalau sudah masuk kesimpulan orang, kalau sudah masuk melewat mimpinya orang, itu jadi beribet, itu jadi begitu. Mari kita kembalikan agama yang mudah ini. Tidak ada manusia yang menginginkan kemudahan untuk kita kecuali Rasulullah, dan tidak ada zat yang menginginkan kemudahan kecuali adalah Allah. Inilah yang kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan? Hulu di dalam perkara agama. Ketika kita meminta, semoga kita tidak termasuk golongan orang yang celaka dan orang yang tersesat. Golongan yang tersesat itu Nasara. Dan karakter mereka yang pertama, mereka hulu. Mereka berlebih-lebihan di dalam keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Dan hulu orang sering tidak merasa. Yang terakhir, poin yang ke-6, yang kita harus pahami tentang hulu itu apa? Sesungguhnya bedakan antara hulu dengan komitmen. Kalau ada orang, dia komit kepada sebuah dalil, dia taat, misalkan dia tidak mau riba. Itu tidak bisa dikatakan gulu, wah kamu nih gulu, berlebih-lebihan, sekarang mana ada yang nggak pakai riba? Nggak bisa. Tersebarnya kemaksiatan, lalu ada salah satu saudara kita berkomitmen untuk tidak mengikuti arus dalam kemaksiatan, itu tidak bisa dikatakan gulu, tapi itu komitmen. Contoh nih, orang ketika pada waktu tahun baru semua mengadakan acara, turun ke jalan pada tahun baru itu. Ada saudara kita yang mengatakan, enggak, saya enggak ikut, itu bukan perayaan Islam.
wah kamu hulu, mulai biasa kok gitu. Itu bukan hulu, itu komitmen namanya. Yaitu apa? Ketika tersebarnya satu aturan yang salah, lalu ada seseorang yang berusaha komit kepada nilai kebenaran dan tidak ikut terseret kepada kebanyakan orang, lalu apa yang dia komitmenkan itu sesuai dengan dalil, maka itu bukan hulu. Tapi itu adalah komitmen diri untuk beriman dan menjaga ketaatan. Masya Allah, inilah salah satu sifatnya orang Nasara. Orang Nasara itu hulu. Mereka betul-betul melampaui batas. Akhirnya agama yang mudah menjadi rusak disebabkan karena sudah melampaui batas, tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah. Semoga kita terhindar dari hulu, karena hulu ini mengerikan. Pelakunya tidak pernah menyadari tentang perilaku hulu.